Kalau melihat ranking FIFA terbaru edisi Juni 2026, saudara-saudara, maka peta persaingan sepak bola di Asia Tenggara sekarang itu ya hanya tinggal menjadi milik Indonesia yang berusaha mengejar rankingnya Vietnam dan Thailand. Nah, sementara Malaysia ya mohon maaf dengan segala hormat ya, lupakan saja karena Malaysia sekarang sudah dikejar Filipina. Bahkan tidak lama lagi ini ya, kalau nggak ada perubahan di Malaysia mungkin akan disusul Singapura. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, di sela-sela pertandingan Piala Dunia 2026 yang sedang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sayang Indonesia nggak ikut gara-gara Patrick. Itu saudara-saudara, FIFA telah merilis ranking FIFA edisi terbaru berdasarkan FIFA Matchday terbaru sebelum Piala Dunia. Nah, dalam ranking FIFA itu ya jelas lah, kita bahas yang Asia aja. yang di level Asia ya, Jepang itu tetap berada di posisi teratas saudara-saudara. Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Uzbekistan, Qatar, Irak, Arab Saudi, Jordania, Uni Emirat Arab, Oman, Syria, Cina, Bahrain, kemudian Thailand, Palestina, Vietnam. Nah, itu ada di posisi 100 besar FIFA, saudara-saudara. Negara-negara Asia Tenggara, negara-negara Asia yang ada di 100 besar FIFA. Itu berarti Thailand di 94 dan Vietnam di 99 itu menjadi dua tim Asia Tenggara yang masuk 100 besar dunia, dan dua-dua ini menjadi negara terbaik, negara ranking paling tinggi di Asia Tenggara. Walaupun Vietnam kemarin tidak menggelar pertandingan persahabatan, tetapi tim yang di bawah Vietnam itu poinnya, kemenangan mereka atau hasil FIFA Matchday tidak cukup untuk mengejar poin Vietnam. Sementara Thailand, saudara-saudara, itu di FIFA Matchday kemarin itu dan 2 kali bermain imbang saudara-saudara dengan Kuwait dan dengan Cina. Kuwait rankingnya ada di bawah Thailand, sementara Cina ada di atas Thailand. Ya, mereka tidak dapat tambahan poin. Berkurang saja poinnya, berkurang 1,33 atau rankingnya turun 1 peringkat. Nah, itu yang terjadi dengan Thailand. Sementara Indonesia itu berada di posisi ketiga ASEAN. Nah, di posisi 188 FIFA. Indonesia, saudara-saudara, mengalami kenaikan poin yang cukup signifikan, ada di 118. 118 ya, bukan 188. 118 itu kenaikannya 12,25 poin atau naik 4 peringkat, 4 ranking dari tabel ranking FIFA terbaru ini, saudara-saudara. 118 itu didapatkan dari 2 kemenangan melawan tim yang rankingnya di atas, jauh di atas Indonesia. Mengalahkan Oman yang ranking 70-an dan mengalahkan Mozambik yang ranking 100-an. Nah, jadi itu mendapatkan kenaikan yang cukup signifikan, dan Indonesia itu berarti sekarang ada di posisi ketiga. Ya, kemarin juga ada di posisi ketiga, tetapi poin mereka, jarak dengan Vietnam dan jarak dengan Thailand itu ya nggak terlalu jauh lagi lah. Sekarang sudah masuk di belasan, nanti kalau kedepannya menang lagi di FIFA Matchday ya bisa naik, bisa masuk tembus di atas 110, lebih dekat lagi. Dan semoga harapannya adalah sebelum akhir tahun itu Indonesia sudah bisa berada di posisi 100 besar, saudara-saudara. Posisi karena negara tim nasional seperti Indonesia yang materi pemainnya itu banyak sekali pemain abroad, banyak sekali pemain dari klub-klub Eropa, itu memang
Ya layaklah Indonesia berada di posisi 118. Ya minimal itu 100 besar kayak di posisi Vietnam entah 99, 98, 97, 9. Itu yang paling penting Saudara. Nanti kalau akhir tahun kita bisa masuk 100 besar ya, tahun depan itu push lagi bisa masuk 80-an, 70-an itu akan jauh lebih bagus, bisa berada di nomor 1 di Asia Tenggara itu lebih bagus lagi. Dan ya ini masih nanti FIFA Matchday kan setelah September Oktober, tetapi nanti di Agustus, di Juli Agustus itu ada Asian Cup, apa namanya? Piala AFF. Piala AFF, walaupun Piala AFF itu tidak dalam kalender FIFA, tetapi poinnya tetap saja bisa menjadi tambahan, bisa akan dihitung, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Dan itu ya harus dimanfaatkan kan, harus dimanfaatkan nanti mulai 27 Juli Indonesia akan bertanding. Dan kemarin waktu pertandingan melawan Mozambik itu ada Kim Sang-sik yang datang untuk menyaksikan tim nasional Indonesia bertanding melawan Mozambik. Walaupun John Herdman mengatakan bahwa ya nggak apa-apa dia memantau itu karena nanti tim yang tampil di Piala AFF berbeda dari tim yang kemarin tampil melawan Oman maupun melawan Mozambik. Kenapa? Thailand, Vietnam, dan Indonesia yang berada di posisi 1, 2, 3 Asia Tenggara. Nah, bagaimana dengan negara lain? Malaysia misalnya. Malaysia ini, saudara-saudara, dia tidak menggelar FIFA Matchday. Dia tidak menggelar FIFA Matchday, tetapi karena negara yang di sekitarnya hasilnya mungkin kurang bagus atau bagaimana, mereka mendapatkan tambahan, rankingnya naik 2 peringkat. Sekarang ada di 136. Tadinya 138. Beruntung. Jadi dia naik 2 peringkat tetapi tambahan poinnya kosong. Tetapi meskipun dia naik 2 peringkat, Malaysia itu juga ternyata masih di bawahnya Filipina, saudara-saudara. Filipina di 135. Filipina kemarin mengikuti FIFA Matchday dan mereka mendapatkan tambahan 6,85 poin. Nah, jadi Filipina ada di atas Malaysia. Level Filipina sekarang lebih baik dari Malaysia. Kemarin tambahan naik ranking Filipina itu naik satu peringkat, tetap berada di atas Malaysia. Nah, di bawah Malaysia itu ada Singapura. Nah, Singapura itu sayang sekali hasil uji cobanya kurang bersahabat, menang sama kalah kalau nggak salah. Itu mereka kehilangan 1,58 poin, turun 1 peringkat sekarang ke 148. Tetapi 148 ke 136 itu kan jaraknya tidak terlalu jauh juga. Nah, jadi Singapura punya potensi untuk mengejar Malaysia. Sementara Malaysia ini harus benar-benar berbenah, harus bangkit. Kemarin mereka tidak gelar FIFA Matchday karena mereka nggak tahu ya, kepengurusannya sedang bermasalah, sedang mendapatkan ujian dari AFC, sedang mendapatkan bantuan pengelolaan dari AFC, sedang ditata, diurus. Nah, kira-kira seperti itu oleh AFC, sehingga mereka tidak menggelar FIFA Matchday untuk edisi Juni. Dan mungkin saja nanti Piala AFF, saya nggak tahu bagaimana komposisi pemain Malaysia. Kemudian nanti di FIFA Matchday edisi September Oktober kita juga nggak tahu. Tetapi ini Malaysia harus berbenah, karena kalau mereka tidak segera berbenah ya mereka akan ditinggal oleh Singapura. Bukan tidak mungkin mereka dikejar oleh Myanmar. Kalau Kamboja, saya rasa kejauhan. Walaupun potensi itu ada, saudara-saudara. Agenda selanjutnya adalah Piala AFF, saudara-saudara. Piala AFF yang mulai digelar Juli. Juli, saudara-saudara. Indonesia pertandingan pertama tanggal 27 Juli. Tapi di grup A ini pertandingan pertama tanggal 24 Juli. Kamboja lawan Singapura, Timor Leste lawan Vietnam. Dibagi menjadi 2 grup. AFF ini dibagi menjadi grup, masing-masing grup berisi 5 negara, dan kemarin Timor Leste baru saja menyingkirkan Brunei Darussalam dalam playoff. Berarti Timor Leste masuk di grup A. 5 negara ini akan bertanding 2 kali home, 2 kali away. Jadi 4 pertandingan, kemudian nanti juara dan runner up lolos ke semifinal, home and away, kemudian final, home and away.
Nah, di grup A seperti yang sudah kita ketahui, di situ ada Indonesia, Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste, saudara-saudara. Sementara di grup B, saudara-saudara, itu ada Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Nah, di grup B ini pertandingan pertama nanti mulai tanggal 25 Juli, Myanmar melawan Malaysia dan Laos melawan Thailand. Itu peta persaingannya di Asia Tenggara, ASEAN, dan seperti yang sudah dikatakan oleh John Herdman, dia tidak akan bisa membawa pemain-pemain yang terikat kontrak dengan klub-klub Eropa, termasuk Marcelino Ferdinand di Oxford United. Dia tidak bisa menggunakan itu karena klub-klub itu dalam kontrak pemain itu sudah jelas di situ tercantum soal pertandingan-pertandingan yang bisa diizinkan bertanding FIFA Matchday. Itu ada dalam kontrak. Jadi kalau waktu dulu Elkan Bagot itu nggak bisa ikut, piala apa itu yang zaman Sintayong itu ya itu salah satu faktor di situ. Dan kemarin waktu setelah pertandingan melawan Mozambik dalam uji coba itu di sesi konferensi pers, John Herdman menegaskan lagi bahwa dia tidak akan bisa menggunakan pemain-pemain abroad, pemain-pemain Eropa, pemain-pemain yang terikat kontrak dengan pemain klub-klub Eropa, sehingga dia akan menggunakan pemain-pemain yang berasal dari liga lokal Indonesia, dan kemungkinan juga beberapa pemain yang main di seputaran Asia Tenggara saja kalau mendapatkan izin dari klub mereka. Tetapi yang pasti itu pemain-pemain dari Liga Indonesia itulah yang akan menjadi backbone, akan menjadi tulang punggung Indonesia di Piala AFF. Begitu pula juga dengan negara lain seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, itu juga sama saja. Malaysia mungkin juga bahkan tidak, pemain dari Johor Darul Taksim pun kemungkinan juga akan berat dilepas. Jadi ya ini nanti kita belum bisa meramalkan, belum bisa menganalisis bagaimana calon lawan-lawan Indonesia persaingannya. Kita akan melihat dulu pemain yang dibawa masing-masing pelatih itu seperti apa. Walaupun tidak ada pemain abroad, saudara-saudara, pemain yang Eropa maksudnya ya, berbasis di Eropa, itu ya potensi Indonesia sebenarnya cukup besar kalau melihat materi pemain yang ada. Walaupun pemain dari liga lokal pun itu juga materinya kan juga beberapa alumnus dari Eropa, alumnus klub-klub Eropa. Tom Hai sekarang main di Persib, Eliano Reinders sekarang main di Persib, Jordi Amat, Mauro Zylstra, siapa lagi? Shane Patinama, Jens Reven, itu kemungkinan mereka akan masuk skuad Piala AFF. Mungkin juga ada Maklo, mungkin Beckham bisa main, bisa tidak. Rido kayaknya bisa main, bisa tidak, tergantung nanti kondisinya, tergantung bagaimana dilihatnya. Kemudian ya pemain mungkin seperti Sadil Ramdan, Ramadan Sananta, jangan lupa itu juga kemungkinan juga akan bisa main di situ. Yance, Yakob, Egy Maulana Fikri, kemudian Ricky Kambuaya, kemudian siapa lagi? Jens Reven. Ya pemain-pemain seperti itulah, mungkin Nadeo sudah pasti. Jadi walaupun Indonesia di Piala AFF tidak akan bisa menggunakan pemain-pemain abroad yang di Eropa, pemain-pemain berbasis Eropa, tetapi potensi kekuatan Indonesia itu tidak bisa disepelekan, tidak bisa dipandang sebelah mata, tidak bisa diremehkan. Peluang potensi Indonesia untuk melangkah lebih jauh, untuk mengakhiri kutukan runner-up yang selama bertahun-tahun, berpuluh tahun, belasan tahun terjadi di Piala AFF itu besar sekali. Walaupun saya pribadi tidak menyarankan untuk menjadikan AFF sebagai target. Saran saya ya iseng-iseng berhadiah. Anda dapat pialanya, alhamdulillah, puji Tuhan. Tidak masalah, dan jangan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk John Herdman. Jangan.
Jangan. Pelatih sekelas John Herdman itu levelnya Asia, levelnya dunia, bukan AFF. Biarkan dia bereksperimen sesuka hati dia, biarkan dia memilih pemain-pemain sesuka hati dia, karena tujuannya sudah jelas, targetnya itu jelas, pasti tidak bisa dibantah lagi nanti di Piala Asia 2027, di mana Indonesia bertemu dengan Jepang, Indonesia bertemu dengan Qatar, Indonesia bertemu dengan Thailand. Bukan sekedar hanya menjuarai Piala AFF. Kalau nggak juara Piala AFF ya nggak apa-apa. Nggak usah didesak untuk mundur. Nggak usah didesak untuk evaluasi. Tetapi kalau kita bisa juara AFF ya alhamdulillah. Puji Tuhan, puji syukur. Nggak usah euforia berlebihan. Kita terima saja, kita senang, kita bergembira. Itu saja rumusnya saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Plorote sampai Plumyangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Santa Fenang sampai kota Kinabalu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi saudara-saudara, hari ini tadi kita bicara soal ranking FIFA negara-negara Asia Tenggara untuk edisi terkini, edisi terbaru bulan Juni 2026, di mana Indonesia sudah pasti berada di posisi 118 setelah 2 kemenangan atas Oman dan Mozambik. Sementara Thailand masih berada di posisi pertama Asia Tenggara, diikuti Vietnam, Malaysia di bawahnya Filipina, Singapura di bawahnya Malaysia. Negara-negara Asia Tenggara tidak semuanya menggelar FIFA Matchday pada edisi terbaru kemarin, tapi nanti di bulan Juli, saudara-saudara, mulai tanggal 24 Juli itu akan ada Piala AFF, ASEAN Cup, ASEAN Championship atau apalah itu. ASEAN itu Piala ASEAN, Piala AFF itu akan mulai digelar, dan walaupun tidak dalam kalender FIFA dan klub tidak wajib melepas pemain-pemainnya, tetapi tetap saja nanti poin kemenangan yang di situ akan juga tetap akan mendapatkan poin dari FIFA, walaupun tidak dianggap sebagai FIFA Matchday. Bukan match yang A, tetapi match yang B atau C lah, kayak kira-kira seperti itu. Tetap dapat poin, tapi poinnya tidak sebanyak poin ketika FIFA Matchday yang dalam kalender FIFA itu. Wah, walaupun demikian ya tetap saja potensi untuk dapat poin, nambah poin, naik ranking itu tetap besar. Dan Indonesia ada di grup A bersama dengan Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Satunya lagi siapa ya? Lupa saya. Vietnam, Indonesia, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Ya, kalau dilihat materi seperti Indonesia, walaupun tidak akan menggunakan pemain abroad ya, potensi untuk menjuarai Piala AFF ini cukup besar. Terbukti kemarin Kim Sang-sik datang untuk menyaksikan langsung pertandingan melawan Mozambik, walaupun John Herdman juga mengakui bahwa ini nanti pemain yang lawan Mozambik dan lawan Oman itu tidak akan turun di pertandingan Piala AFF. Jadi ya kena prank lah itu Kim Sang-sik. Nggak apa-apa, namanya juga usaha, saudara-saudara. Dan ya dah, saya sih punya keyakinan Indonesia mungkin akan mencapai hasil yang maksimal, hasil yang cukup bagus di Piala AFF 2026. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan, wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.